Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama saya Rizal, yaitu di sini saya akan menjelaskan di belakang saya sudah ada berdiri kokoh megah sejak tahun 902, yaitu dia adalah Masjid Ajizi, Masjid Kesultanan Langkat, tepatnya di daerah Kelurahan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura. Ini dia, kita lihat sepil. Di belakang saya kurang lebih sudah berdiri kokoh Masjid Ajizi yang sangat besar, dan nanti akan kita sepil seberapa besar dan seberapa megah Masjid dari Kesultanan Langkat ini, akan kita sepil secara jelas ke dalamnya. Ayo ikutin terus. Peninggalan Kesultanan Langkat hingga saat ini masih bertahan, yakni Masjid Ajizi yang berada di Tanjung Pura. Masjid ini menjadi bagian dari saksi sejarah betapa hebatnya Kesultanan Langkat pada saat itu. Pendirian masjid ini atas usul dari Syekh Abdul Wahab Rokan, ayah dari Sultan Abdul Aziz. Pembangunan ini rampung ketika Sultan Abdul Aziz memimpin pada tahun 1902 Masehi. Masjid Ajizi yang terletak di tengah kota Tanjung Pura Langkat, Sumatera Utara ini mulai dibangun pada tahun 1899. Bahwa penamaan Azizi mirip dengan nama pendirinya, yaitu Sultan Abdul Aziz. Uniknya, biaya pembangunan masjid ini yang dipastikan tidak sedikit ini ditanggung seluruhnya oleh Sultan Abdul Aziz. Sultan Abdul Aziz menolak bantuan sumbangan dari kerajaan-kerajaan lain karena pembangunan masjid ini adalah amanah dari sang ayah. Masjid Azizi ini dibangun menggunakan biaya pribadi. Masjid Azizi ini diarsiteki langsung oleh bangsawan Jerman yang bernama J.D. Lengris. Pembangunan masjid juga dilibatkan campur tangan warga setempat dan orang-orang etnis Tionghoa. Proses pembangunan ini tampaknya bersamaan dengan masa-masa kejayaan Kesultanan Langkat, sebab letak yang strategis untuk menunjang aktivitas perekonomian kerajaan. Komoditi terbesar yang ada di Kesultanan Langkat saat itu adalah produksi minyak bumi dan penerima royalti besar dari Royal Dow. Mengandalkan aliran sungai sebagai aktivitas perekonomian di Kesultanan Langkat, material untuk membangun Masjid Ajizi didatangkan langsung dari Penang dan Singapura melalui jalur tersebut. Masjid Ajizi memiliki gaya arsitektur dan yang kontras dibandingkan dengan masjid-masjid lain di Indonesia. Bangunan ini memiliki 22 kubah yang bermacam-macam, mulai dari 1 kubah induk, 3 kubah teras, 4 kubah sudut, dan 14 kubah piramida berukuran kecil. Gaya arsitektur Masjid Azizi ini bernuansa Timur Tengah, tetapi tidak menghilangkan corak Melayu yang kental. Warna yang menghiasi masjid tersebut dominan berwarna kuning dan hijau ditambah dengan ornamen-ornamen khas Melayu. Pada tahun 2010, pemerintah telah menetapkan masjid yang berusia 110 tahun ini sebagai salah satu benda cagar budaya karena memiliki warisan sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama, dan kebudayaan. Masjid yang berada di jalur lintas timur yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dengan Aceh itu ternyata memiliki cerita kelam. Ketika itu, revolusi sosial di Langkat tahun 1946 sedang membara dan Masjid Ajizi menjadi tempat pengungsian jenazah. Awalnya, komplek makam ini hanya diperuntukkan bagi sultan serta kerabatnya. Namun kebanyakan jenazah pada peristiwa revolusi di Langkat akhirnya turut dimakamkan di komplek Masjid Azizi. Salah satu tokoh besar yang dimakamkan di komplek Masjid Azizi yaitu Amir Hamzah, seorang pujangga bangsawan Kesultanan Langkat. Ia juga menjadi salah satu korban revolusi Langkat. Sebagai pahlawan nasional Tengku Amir Hamzah. Nah pemirsa, di belakang saya yaitu terdapat makam dari Kesultanan, yaitu komplek makam Kesultanan Langkat, dan juga di desa kelurahan
Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura. Ini sebagai cagar budaya. Nah, kita lihat di sini dikumpulkan para makam kesultanan yang ada di sebelah kanan Masjid Ajiji ini. Kurang lebih ada beberapa sekitar 10 lebih makam yang ada dikumpulkan di sebelah Masjid Kesultanan Langkat ini, guys, atau yang disebut dengan Masjid Ajiji. Nah, akan kita sepil, namun ini tidak dibenarkan untuk masuk ya, tapi bisa kita lihat dari samping pagarnya seperti ini. Nah, bagian sini terlihat makam-makam Kesultanan Langkat yang ada di pekarangan Masjid Ajiji, guys. Nah, seperti ini. Dan di sebelah sini mungkin dari keturunannya, yang jelas masih keluarga dari Kesultanan Langkat itu sendiri. Nah, seperti ini. Nah, pemirsa, di belakang kita ini di sebelah makam kesultanan tadi, di situ ada makam keluarga dari Kesultanan Langkat. Di sekitar sini, ini keluarga masih keturunan dari Kesultanan Langkat dimakamkan di sebelah Masjid Ajiji ini. Nah, yang kita lihat yang pertama tadi yaitu makam kesultanannya di dalam. Kurang lebih ada 10 makam yang besar-besar ya. Dan di sini juga ada makam pusara pahlawan nasional. Kita lihat Tengku Amir Hamzah juga dimakamkan di sini, dan makamnya ada di sebelah sana, guys. Nah, untuk di sini kita tidak diizinkan masuk, jadi kita dari luar saja. Yang jelas di pekarangan dari Masjid Ajiji ataupun yang disebut dengan Masjid Kesultanan Langkat. Nah, seperti itu. Terdapat makam-makam, ada makam pahlawan Tengku Amir Hamzah dan juga makam dari Kesultanan Langkat itu sendiri. Oke pemirsa, itu tadi sejarah dari Masjid Ajiji atau yang disebut dengan Masjid Kesultanan Langkat yang masih berdiri kokoh dan masih berfungsi sampai sekarang dan masih dirawat. Itulah dia kisah sejarahnya dari mulai mendirikan sampai dibuka dan sampai sekarang ini. Dan mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkokoh keimanan kita untuk melaksanakan semua yang diperintahkannya, dan juga sebagai sejarah peninggalan dari Kesultanan Langkat yang sangat taat dengan agama Islam ini, menyebar agama Islam di bumi Melayu Langkat.